Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada uzlah, artinya khalwat, menyendiri, menjauh daripada manusia, yang disertai dengan tafakkur. Di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan qalbun, hati. Yang dimaksud dengan hati itu bukan segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri kita, tetapi yang dimaksud dengan hati itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berada di dalam diri kita, yang dengan hati itu kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka. Nah, hati kita itu apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tetapi bila hati kita ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Hati yang rusak itu adalah hati yang seringkali lupa kepada Allah. Hati yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat namun melupakan akibat. Nah, ini hati yang rusak. Dan hati yang rusak inilah yang ada pada diri kebanyakan kita. Hati yang demikian yang rusak itu kalau ingin selamat maka mesti diobati agar bisa hati kita ini selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu memikirkan tentang yaumil akhirah, hari akhirat. Nah, bagaimana caranya memperbaiki hati yang rusak itu? Yang paling bermanfaat, yang paling mujarab untuk mengobati hati yang rusak itu adalah uzlah atau khalwat, artinya menjauh daripada manusia, menyendiri, tetapi disertai dengan tafakkur. Dengan kita menyendiri dan tafakkur, maka hati yang rusak tadi diharapkan bisa baik. Tidak ada kebaikan pada uzlah, khalwat, yang tidak ada tafakkur padanya. Kita menyendiri, mengasingkan diri daripada manusia, tapi kada ada tafakkur. Nah, maka itu uzlah, tidak ada kebaikan. Sedangkan tafakkur tapi tidak uzlah, tafakkur di waktu kita berada di tengah-tengah umat, tafakkur di waktu kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka tafakkur itu tidak akan menimbulkan kemajuan. Tafakkur itu tidak akan murni, tafakkur itu tidak akan bersih. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur sesaat itu di sisi Allah lebih baik nilainya, pahalanya, daripada ibadah kita selama 70 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita beribadah, misal ibadah apa, tapi kada ada tafakkurnya 70 tahun, maka harganya lebih mahal tafakkur sesaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna bihi yasidul abdu ila ma'rifati haqaiqil asya wa ila ta'zimillah ta'ala wa ta'zimi kulli ma yurdi. Karena dengan tafakkur itu sampailah seorang hamba kepada mengenali hakikat-hakikat sesuatu. Dengan tafakkur itu seseorang bisa mengagungkan Allah. Dengan tafakkur itu dia bisa mengagungkan tiap-tiap sesuatu yang membuat ridhanya Allah. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang pertama mesti kita pikirkan? Yang pertama kita pikirkan adalah diri kita. Karena man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali, mengetahui dirinya, maka dia akan mengenali, mengetahui Tuhannya. Nah, jadi yang pertama kita tafakkur, yang pertama kita renungkan adalah diri kita. Apa yang kita renungkan dari diri kita? Nah, yang pertama yang kita renungkan dari diri kita adalah limadza khuliqtu. Limadza khuliqtu, untuk apa aku ini diciptakan Allah? Itu yang pertama. Di waktu kita khalwat, di waktu kita sendiri, di waktu kita mengasingkan daripada manusia, kita tafakkur, kita berpikir, limadza khuliqtu, untuk apa aku ini diciptakan Allah? Dulunya kadada, sekarang ada. Untuk apa aku diadakan oleh Allah? Nah, itu yang perlu kita gali daripada diri kita. Itu yang perlu kita mantapkan daripada diri kita. Untuk apa kita dicipta oleh Allah? Sebahagian manusia
Ada yang merasa bahwa dia hidup itu untuk mengumpul harta. Dia beranggapan bahwa dia diciptakan Allah hanya untuk mengumpul harta, sehingga sebagian besar waktunya dihabiskannya untuk mengumpul harta. Walaupun itu dia mengakui atau dia mengingkari, tapi kenyataan fakta membuktikan bahwa sebagian besar waktu dia habiskan untuk mengumpul kekayaan. Itu secara kada langsung bahwa dia mengakui bahwa aku dicipta untuk mengumpul harta. Jam 8 sampai jam 5 dihabiskan waktunya untuk berusaha mencari duit. Orang semacam ini secara hal, secara isyarat bahwa dia mengatakan aku dicipta untuk mencari duit, walaupun di mulutnya kada keluar kata-kata itu, tapi tingkah lakunya menunjukkan demikian. Nah, itu yang kita renungi. Apakah bujur seperti itu? Apakah benar kita dicipta oleh Allah untuk mencari duit? Nah, itu yang perlu tafakkur. Yang pertama, kita renungi hidup kita. Kita renungi berapa umur kita habiskan. Kita mengakui bahwa kita ternyata hidup ini adalah untuk duniawi semata-mata. Akhirat ada, tapi porsinya kecil, porsinya sedikit. Nah, makanya tafakkur itu nilai pahala di sisi Allah sangat besar. Limadza khuliqtu, untuk apa dicipta? Ibrahim bin Adham, sewaktu beliau berburu, beliau adalah seorang bangsawan yang sukanya berburu. Suatu hari beliau berburu dengan perbekalan, perlengkapan yang lengkap, berangkat ke hutan. Di tengah jalan beliau ada mendengar hatib. Hatib itu artinya suara tanpa kelihatan orangnya. Suara itu, ya Ibrahim, alihada khuliqta, apakah untuk ini engkau dicipta Allah? Apakah engkau dicipta untuk berburu? Ibrahim bin Adham tersadar bahwa ternyata selama ini hidupku sia-siakan. Berpaling beliau kembali dan meninggalkan seluruh yang ada, lalu mengembara ke tengah hutan belantara untuk mencari hakikat, mencari kebenaran. Para muhibbin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu, ujar Tuhan, melainkan untuk ibadah. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, untuk apa aku diciptakan Allah? Jawabnya, untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu bisa didapat, bisa digali dengan tafakkur. Nah, berhubung ibadah ini ada yang memerlukan sarana-sarana, ibadah ini ada memerlukan dana-dana, atau dicarilah usaha, dicarilah duit, dicarilah makanan, dicarilah pakaian, dicarilah tempat tinggal. Supaya apa semuanya itu? Supaya bisa nyaman dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Nah, jadi orang mencari duit itu sebujurnya adalah untuk supaya beribadah. Jangan dipaling karena mencari duit lupa ibadah. Nah, jadi yang pertama tafakkur itu dulu. Kita mengenali diri kita. Tugas kita apa? Ternyata tugas kita hanya satu, adalah mengabdi kepada Allah. Tidak ada yang lain. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk mencari duit. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk berusaha itu ini kadang. Tapi yang ditugaskan Allah kepada kita hanya adalah ibadah kepada Allah. Dan Allah menjamin dalam banyak ayat di Al-Quran bahwa Allah akan memberikan rezeki, memberikan kecukupan kepada mereka-mereka yang ingin beribadah kepada Allah.